Halo, perkenalkan, saya Fadila Amelia dari kelompok 9 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Bayu Rahmadika, Dinda Khairunisa, Eka Ayu Kumalasari, Fadilah Amelia, Rahma Nurul Fatia, dan Siti Rahma. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang perubahan individu karena belajar. Lalu, konsepsi-konsepsi belajar dan teori-teori belajar menurut para ahli. Perubahan individu karena belajar. Belajar adalah kegiatan berproses serta membawa perubahan bagi seorang yang belajar. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan perilaku dan kepribadian. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian. Tujuan pendidikan itu amat sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkup sekolah. Terdapat 3 konsepsi tentang belajar menurut Mayer 1999. Yang pertama, belajar sebagai penguatan respon. Menurut pandangan ini, belajar terjadi apabila peserta didik memperkuat atau memperlemah suatu asosiasi antara stimulus dan respon. Teori ini berdasarkan diri pada hasil percobaan dengan binatang sebagai objek penelitian. Menurut konsepsi ini, peserta didik pasif menunggu stimulus dan merespon penghargaan dan hukuman yang direncanakan oleh guru. Yang kedua, belajar sebagai pemerolehan. Pandangan ini berkembang pada tahun 1950 hingga 1970-an yang mendasarkan diri pada hasil penelitian dengan manusia sebagai objek dalam artificial setting. Peranan peserta didik adalah pasif, menerima informasi yang disajikan oleh guru secara tekstual. Konsepsi ini dilandasi oleh asumsi bahwa informasi dapat ditransmisikan secara langsung dari guru ke peserta didik. Peserta didik diekspos sejumlah informasi oleh guru sebagai pencipta lingkungan belajar melalui buku teks, ceramah, atau program multimedia berbasis komputer. Tiga, belajar sebagai konstruksi pengetahuan. Terjadi apabila peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dalam memori kerja. Pandangan ini berkembang sejak tahun 1980 hingga 1990-an yang mendasarkan diri pada hasil penelitian dengan manusia sebagai objek dalam setting yang realistis. Menurut konsepsi ini, peserta didik adalah pencipta gagasan, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pemandu kognitif yang menyediakan bimbingan dan permodelan pada tugas-tugas akademik yang otentik. Konsepsi yang ketiga tentang belajar tersebut mendasarkan diri pada pandangan konstruktivistik, bahwa belajar merupakan proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik sendiri berdasarkan hasil interaksinya dengan lingkungan. Konsepsi ini lebih meletakkan keyakinan bahwa peserta didik sejak lahir telah dilengkapi dengan berbagai potensi yang siap berkembang menuju ke arah yang lebih sempurna. Pengertian teori belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas,
Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor internal. Bisa juga disebut faktor fisiologis atau jasmania. 1. Kesehatan. Kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Jika kesehatan seseorang terganggu, maka aktivitasnya akan terganggu, seperti cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk, dan gangguan lain yang mengganggu kesehatan faktor psikologis atau rohania. 2. Inteligensi. Ialah kecerdasan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi, dan mempelajarinya dengan cepat. 2. Faktor eksternal. 1. Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. 2. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar. 3. Faktor masyarakat. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam bermasyarakat. Di slide ini terdapat 5 jenis teori menurut para ahli, antara lain 1. Teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis prediksi, dan perasaan. Contoh penerapan dari teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Asubul. Yang kedua, teori behavioristik. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Grace dan Berliner menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan, atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru memerlukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan reinforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Tiga, teori humanis. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. 4. Teori konstruktif. Teori konstruktif sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas dan juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. 5. Teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan percabangan dari teori kognitif.
Teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog Jerman yaitu Max Wertheimer. Dalam teori Gestalt, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan menyusun kembali informasi yang didapat dalam struktur yang sederhana hingga individu tersebut mampu memahami informasi yang coba disampaikan. Menariknya, konsep ini tidak hanya diaplikasikan dalam proses belajar mengajar antar guru dan murid, tapi juga biasa dimanfaatkan dalam proses desain. Sekian, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.